Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak ibu, apa kabar hari ini semuanya? Semoga anak ibu hari ini semuanya sehat dan semakin semangat. Kita nyanyi dulu yuk sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Kita nyanyi apa ya? Kita nyanyi lagu kemerdekaan dulu ya. Garuda Pancasila. Sama-sama kita bernyanyi. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, udah semangat semuanya? Kalau belum semangat nanti harus diulang kembali di rumah ya. Nyanyi pejuang itu harus semangat karena kalau kita mau melawan musuh, kita letoy-letoy, ya apa yang terjadi? Nah, musuhnya nanti malah menyerang kita kembali. Oke, anak-anak ibu, berjumpa lagi hari ini bersama Ibu Ade dalam pembelajaran di kelas 3 SD tentunya. Hari ini anak ibu udah sarapan semuanya. Kalau ada yang masih belum sarapan, tolong anak ibu sarapan supaya nantinya tidak lemas untuk mengerjakan tugas yang akan ibu berikan. Nah, kemarin anak ibu sudah melakukan percobaan. Apa itu? Ya, menguji massa atau berat benda dengan benda yang sama tapi dengan berat atau massa yang berbeda. Menyenangkan bukan belajar matematika itu? Nah, belajar itu tidak sulit kalau semuanya dilakukan dengan gembira dan senang hati. Kita masuk pembelajaran di subtema yang kedua masih ya. Di tema 3. Ada judulnya benda padat. Kita lihat benda padat. Sebentar. Oke, benda padat. Apakah yang harus pertama kali kita kerjakan? Nah, ini dia. Kita disuruh mengamati. Mengamati berarti memperhatikan sebuah objek, bendakah, tempatkah untuk sama-sama kita teliti. Kita baca sama-sama yuk. Salah satu wujud benda antara lain padat. Antara lain padat. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang 3 jenis benda yang ada di sekitar kita. Kalau kemarin sudah ada padat, cair, dan gas, sekarang kita khususkan di benda padatnya saja. Nah, apakah itu benda padat? Kita hanya bisa menyebutkan. Tapi apakah anak-anak ibu tahu sifat atau ciri-ciri benda padat itu apa? Nah, karena kita mengamati, kita akan melakukannya sesegera mungkin. Nanti kita akan tulis pengamatannya. Kalau kemarin kita di dapur, sekarang kita boleh beranjak ke ruang tamu atau ruang menonton. Oke, anak ibu, sekarang bergegas, ambil bukunya, pensilnya, langsung berlari ke ruang tamu. Oke, nanti Ibu Ade tunggu fotonya sedang berada di ruang tamu semuanya ya. Kita lanjutkan, kita geser. Kita mengamati apa ya yang ada di ruang tamu. Setiap ruang tamu kita pasti berbeda-beda isinya. Kadang di ruang tamu itu ada TV, kadang tidak. Nah, kadang di ruang tamunya ada kulkas. Kenapa? Karena rumahnya BTN. Ya kan, rumah BTN itu sangat sederhana, minimalis. Jadi sebisa mungkin meletakkan barang-barang yang strategis ya. Mungkin di belakang tidak muat. Oke, udah ketemu 5 benda kira-kira? Ayo. Kalau sudah ketemu bendanya, anak ibu boleh tuliskan benda apa saja yang anak ibu temui. Usahakan benda padat yang kecil-kecil saja. Oke, ya. Kita lanjut ke step berikutnya. Tara. Nah, untuk mengetahui sifat benda padat, kita akan melakukan sebuah percobaan. Kemarin percobaan, hari ini percobaan lagi. Menarik bukan?
Alat yang kita gunakan hanya sedikit. Dah, ada gelas, ada ember. Kalau nggak ada ember kita pakai mangkuk aja. Terus ada kantong plastik. Pasti semua anak-anak ibu di rumah punya kan kantong plastik. Karena kantong plastik itu adalah limbah atau sampah paling banyak yang ada di sekitar kita. Usahakan semua dalam keadaan kering dan bersih. Mengapain kita ya? Yang pertama adalah ambil benda padat yang kamu pikirkan tadi, yang atau kamu ketahui tadi. Usahakan kecil. Ibu Ade mau kasih contoh, misalnya di sana ada pensil kan tentunya karena kita sedang belajar, pasti ada pensil. Nah, pensil tadi anak ibu coba masukkan ke dalam gelas. Sudah? Setelah masuk ke dalam gelas, kemudian keluarkan, masukkan ia ke dalam mangkuk pengganti ember tadi. Perhatikan kembali, kemudian keluarkan dan masukkan ke dalam kantong plastik. Nah, ember tadi bisa kita ganti dengan si mangkuk ya atau piring. Mangkuk. Oke. Mangkuk atau piring. Nah, kemudian kita mau lihat ya, kita dibantu sama tabel nih. Tabelnya ada nomor, ada nama bendanya tadi pensil, kemudian kita harus menceklis bagian-bagian sesuai dengan kolom yang diminta. Yang pertama, apakah bentuknya berubah sesuai tempatnya? Apa tadi tempatnya, Nak? Tempatnya tadi ada piring, ada gelas, ada kantong plastik. Ternyata si pensil ini setelah kita pindah-pindahkan, dia tidak berubah. Makanya kita kasih simbol silang atau X. Nah, itu dia caranya. Kemudian kolom yang kedua, bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Nah, maksudnya seperti ini. Apakah si pensil tadi tidak berubah ketika kita pindah-pindahkan ke tempat yang sudah kita sediakan? Ternyata dia tidak berubah alias tetap. Makanya dicontreng atau kasih tanda checklist. Kemudian selanjutnya dapat digenggam. Apakah itu artinya dapat digenggam? Siapa yang tahu? Digenggam. Ini namanya digenggam. Ini kunci ibu genggam. Kemudian pena ibu genggam. Pena satu ibu genggam. Terus ibu genggam pouchnya. Apa artinya? Siapa yang tahu? Benar, itu artinya kita pegang. Kita genggam, kita pegang ya. Apakah si pensil tadi bisa kita genggam? Bisa, makanya ada tanda checklist lagi. Yang terakhir, tidak dapat digenggam. Nih, kalau tidak dapat digenggam itu biasanya apa itu? Yang kita hirup ini apa? Nggak bisa kita genggam kan? Nah, itu dia. Jadi kita kasih tanda silang. Ada 4 ya yang harus di checklist. Nah, temukan 4 lagi benda yang harus kamu kerjakan sesuai dengan perintah tersebut. Jadi nanti tabelnya judulnya adalah mengamati 5 benda di ruang tamu, kemudian mengisi tabel. Nah, seperti itu aja. Jangan lupa buat tanggal dan harinya. Setelah selesai, sebagai bukti anak ibu boleh foto ya kegiatan hari ini ketika sedang belajar dan hasil kegiatannya. Hanya itu loh pembelajaran kita hari ini. Kita tidak sambung ke slide berikutnya. Hanya satu saja. Tidak keberatan kan? Kita mau main musik itu besok kita kerjakan ya. Oke? Sampai jumpa anak ibu. Semoga menyenangkan belajar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan di rumah.